Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofyani sebagai mahasiswa PPG Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2022. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Hairudin SPD selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan di SMA Negeri 18 Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Pak Hairudin sudah berkenan untuk saya wawancarai pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bapak juga? Alhamdulillah baik. Ya. Baik Pak Hairudin, hari ini saya akan berbicara berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekolah ini. Apakah sepengetahuan Bapak di SMA Negeri 18 Pandeglang ini peserta didiknya memiliki kepercayaan diri yang rendah, seperti ketika anak diminta untuk maju ke depan menyampaikan pendapat, anak-anak ini sulit untuk maju ke depan atau terlihat gugup, Pak? Ya, kepercayaan diri di sekolah ini, Pak ya, memang betul yang Bapak katakan di sini sangat rendah, Pak. Ya, sangat rendah. Itu untuk maju ke depan susah. Ya, banyak siswa yang tidur di kelas juga, ya, atau bahkan penataan ruang kelas yang kurang rapi, Pak, begitu. Ya, mungkin juga salah satu faktornya juga akhirnya penataan kelas tidak rapi. Apakah menurut Bapak kepercayaan diri juga dipengaruhi oleh tingkat kepedulian dari orang tua juga rendah di sekolah ini? Betul, Pak. Tingkat kepeduliannya justru sangat rendah, Pak. Sangat rendah, Pak. Atau mungkin juga ada ketidakpedulian terhadap peserta didik atau kurang kepedulian dari Bapak Ibu guru terhadap peserta didik sehingga tidak mendorong peserta didik ini untuk lebih memaksimalkan kemampuan dirinya, Pak. Saya pikir, Pak, kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk anak-anak didik kita itu supaya percaya diri, berani di dalam mengemukakan pendapat dan belajar rajin, Pak. Kita selalu mendorong itu, gitu, Pak. Apakah faktor-faktor seperti anak itu berasal dari, mohon maaf Pak, perekonomiannya kurang, kemudian anak itu kurang cerdas? Apakah anak-anak seperti itu di sekolah ini memiliki kepercayaan diri yang rendah? Memang tidak semua siswa mempunyai kepercayaan diri yang rendah, tetapi memang sebagian besar seperti itu, Pak. Dari satu kelas itu hanya satu atau dua saja yang percaya dirinya tinggi. Selain itu kurang, Pak. Ya, artinya hanya sedikit saja yang memiliki kepercayaan diri, yang terlihat optimis, yang berani untuk berbicara atau menyampaikan pendapat di depan kelas. Siap. Ya, Pak Hairudin, apakah selama Bapak menjadi guru dan wakil kepala bidang kesiswaan di sekolah ini Bapak menemukan ada permasalahan-permasalahan berkaitan dengan bullying? Apakah banyak? Bukan banyak, tapi ada beberapa, Pak. Ya, ada beberapa siswa yang terdampak daripada bullying itu, Pak. Kalau perilaku bullyingnya ada, Pak? Seperti anak itu memanggil nama temannya dengan panggilan yang tidak semestinya. Iya, Pak. Kadang itulah yang jadi permasalahan. Misalkan anak memanggil temannya itu justru memanggil, misalkan mohon maaf kulitnya agak hitam, memanggilnya si hitam gitu. Ada Pak yang seperti itu. Apakah ada anak yang suka mendorong temannya atau memang suka merusak barang milik temannya? Ya, ada, Pak. Ada yang seperti itu. Apakah kejadian perilaku bullying ini terjadi pada waktu-waktu tertentu, Pak, di sekolah ini? Misalkan pada saat jam istirahat, kalau anak atau waktu anak mau pulang? Kejadiannya itu ya pokoknya di lingkungan sekolah, Pak. Lingkungan sekolah. Dan di lingkungan sekolah juga mungkin pada waktu-waktu tertentu, Pak ya? Ya, pada saat anak-anak itu istirahat, Pak. Artinya pada saat anak tidak lagi bersama bapak ibu gurunya. Iya, seperti itu, Pak. Atau bisa kita sebutkan di saat anak itu tidak ada dalam pengawasan bapak ibu gurunya. Iya, Pak. Menurut Bapak, apakah salah satu faktor dari perilaku bullying di sekolah ini juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga atau anak-anak yang dulunya terindikasi sebagai anak broken home? Ada di antaranya yang seperti itu, dan ada juga yang tidak sebetulnya.
ya karakternya saja yang mungkin suka mengganggu kepada orang lain, Pak. Gitu. Menurut Bapak, apakah iklim sekolah di SMA ini belum ramah terhadap anak? Atau adakah agen anti perundungan di sekolah ini, Pak? Sehingga membantu Bapak Ibu guru untuk mencegah perilaku bullying di tataran peserta didik? Sebetulnya kita sudah berusaha, Pak, untuk mencoba menanamkan jiwa-jiwa hal-hal yang positif kepada anak supaya tidak terjadi perundungan atau bullying tersebut, Pak. Sebetulnya seperti itu. Kalau anti perundungan belum ada, Pak, ya di sekolah? Belum ada, Pak, belum. Sepengetahuan Pak Hairudin berkaitan dengan karir, Pak, apakah anak-anak yang duduk di kelas 3 itu sudah memiliki perencanaan karir? Sudah adakah bayangan mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Sering saya tanya, Pak, ya cita-cita mereka untuk melanjutkan atau tidak, dan di antara mereka ada yang mau melanjutkan, ada juga yang tidak, gitu, Pak. Kalau dilihat dari jumlah siswa yang duduk di kelas 3 yang akan melanjutkan itu lebih dari 50% atau memang di bawah 50%, Pak. Di bawah 50%. Menurut Bapak, apakah faktor ketidaktahuan atau tidak memilikinya perencanaan karir peserta didik ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga? Ya, seperti itu. Karena kalau untuk melanjutkan ke perguruan tinggi sering ada dari universitas-universitas ke sini yang sosialisasi, Pak. Ya, tetapi karena faktor keluarga dan mungkin faktor ekonomi sehingga anak tidak melanjutkan, Pak, sebagian. Apakah beberapa anak ini juga terindikasi belum mengetahui minat dan bakatnya, Pak, sehingga tidak memacu dia untuk berpikir mempersiapkan diri untuk melakukan perencanaan karir melanjutkan ke perguruan tinggi? Iya, Pak, seperti itu. Kadang anak bingung dia mau melanjutkan ke jurusan apa atau universitas apa yang sesuai dengan minat dengan minat bakatnya. Justru anak tidak tahu minatnya itu, gitu, Pak. Pak Herdin, pengetahuan Bapak, apakah di sekolah ini minat baca buku peserta didiknya tinggi atau sebaliknya, Pak? Di sini sangat rendah, Pak. Sangat rendah. Untuk minat baca buku? Iya, untuk minat baca buku itu sangat rendah, Pak. Apakah sekolah ini punya perpustakaan? Ada, tetapi memang perpustakaannya belum masih fasilitasnya belum lengkap, Pak. Belum lengkap. Iya, buku-bukunya juga masih sedikit, tempat membacanya juga masih sedikit, Pak. Pokoknya fasilitasnya masih kurang, belum menunjang ya. Atau juga memang dipengaruhi oleh faktor dari individu tersebut juga, bahwa peserta didik terlihat tidak begitu antusias ketika membaca buku atau diarahkan ke perpustakaan. Anak zaman sekarang itu, Pak, bingung saya. Jadi membaca buku itu sangat rendah. Mereka lebih suka melihat handphone, Pak, justru, Pak, gadget itu. Kalau Bapak perhatikan, apakah kunjungan peserta didik ke perpustakaan itu juga rendah, Pak, di sekolah ini? Kalau saya lihat dan saya tanya kepada petugas perpustakaan, justru jarang sekali siswa yang membaca dan meminjam buku, Pak. Baik, gitu. Selanjutnya, Pak Hairudin, ya, Pak. Sepengetahuan Bapak, apakah peserta didik di SMA Negeri 18 Pandeglang ini memiliki handphone? Hampir semua, Pak. Hampir semua. Apakah sekolah membuat tata tertib berkaitan dengan handphone atau gadget? Iya, Pak. Seperti apa, Pak, peraturannya? Siswa diperbolehkan membawa handphone karena pertama kebutuhan untuk belajar, Pak, ya. Belajar online itu dari handphone untuk mencari materi, ya. Tetapi sekolah sering membatasi daripada isi atau konten hal-hal yang berbau negatif, Pak. Ya, artinya bahwa pada prinsipnya sekolah tidak begitu melarang peserta didik menggunakan handphone, justru itu diharapkan menunjang proses pembelajaran. Namun untuk konten-kontennya cukup diawasi oleh pihak sekolah, Pak. Iya, Pak. Iya. Baik, selanjutnya sepengetahuan Bapak, apakah peserta didik di SMA Negeri 18 ini cukup aktif menggunakan game online? Iya, Pak. Sangat aktif, ya? Sangat aktif. Hampir semua siswa mempunyai
permainan game online Pak. Game online. Kalau saya lihat gitu ya. Atau juga mungkin banyak peserta didik di sekolah ini juga cukup aktif bermedia sosial Pak. Iya, Sangat aktif. sangat aktif Pak. Iya. Apakah Bapak melihat dan menyaksikan atau mendapatkan laporan dari guru? Jadi ketika proses pembelajaran anak itu masih selalu asik dengan handphonenya, atau kemudian Bapak melihat ketika anak itu kumpul dengan temannya tapi tidak berdiskusi dengan temannya, justru sebaliknya mereka lebih asik menggunakan handphone Pak? Iya Pak, justru selain laporan dari guru-guru juga, saya mengajar juga ada di antara siswa yang begitu Pak. Ketika saya ajar, mereka tetap asik main handphone, dan handphonenya saya ambil Pak. Saya ambil sebagai salah satu bentuk supaya dia jerak gitu Pak. Atau ketika anak ini berinteraksi dengan temannya, anak itu masih lebih asik dengan handphonenya. Iya, karena mereka kalau saya perhatikan itu lebih asik dengan handphone itu karena main game itu Pak. Game. Ada 3 anak, tiganya tidak berbicara Pak. Semuanya pegang handphone itu Pak. Baik, terima kasih Pak Hairudin. Demikian pembicaraan atau wawancara saya dengan Pak Hairudin selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan di SMA Negeri 18 Pandeglang ini. SMA Negeri 18 Pandeglang ini berdiri pada tahun 2019 ya. Iya Pak. Sehingga beliau ini baru pindah kurang lebih 2 tahun lebih atau 3 tahun jalan. Sebelumnya beliau ini adalah seorang guru bahasa Indonesia Pak ya, di SMA Negeri 5 Pandeglang, dan cukup lama Pak ya di situ. 17 tahun Pak saya. 17 tahun menjadi guru di sana, cukup berpengalaman, dan datang ke sini juga dibarengi dengan pengalaman yang sudah dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.